Radio Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Ada 2 bidadari cantik, dari Puskesmas Kuadungan. Kita sapa dulu. Kalau yang satu ini saya sudah sering ketemu ini ya. Ini Ibu Lurah. Sekaligus juga Promkes dari Puskesmas Kuadungan. Apa kabar ini Kakak Sapta? Iya, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Disapa itu kameranya di sana dulu. Selamat pagi semuanya. Yang ini Aigi, yang di sana. Nah itu halo. Pendengar dan pemirsa kita dari YouTube ya. Iya. Kemudian Kak Sapta sama siapa hari ini? Hari ini saya ditemani dengan kakak senior saya di Puskesmas. Senior. Iya. Jadi kalau ngomongin senior Iya Kak Liana yang pegang program ISPA. Iya, sesuai dengan materi kita hari ini ya Kak ya. Boleh. Iya, pneumonia. Apa kabar Kak Liana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Biasanya tuh sehat luar biasa gitu ya. Untuk anak-anak itu. Oh, Ibu Kader juga gitu biasanya. Oke, Kak Ariana ini baru pertama kali kita ngobrol di sini ya Kak ya? Iya. Pertama kali. Siaran siaran juga pertama kali? Yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua biasanya di Suara Ngawi. Oh gitu. Jadi nggak ada deg-deg kan? Masih tetap berdek. Tapi nanti nyantai aja, kita jalan nyantai gitu ya. Oke, dan hari ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tentang saya kok jauh banget ya. Nah, ini kita santai aja ya, kayak ngobrol kita ya. Yang jelas terus depan bikin kan. Oh iya, oke. Oke, hari ini kita ngomongin tentang pneumonia. Kemarin saya juga sudah dapat materinya, materi pneumonia dari Puskesmas Kuadungan, dan kebetulan banget kan saat ini kayaknya lagi marak ya kayak namanya pneumonia, khususnya menimpa pada anak. Saya nggak baca sih, saya cuma melihat di televisi. Oh, ternyata banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa kasus pneumonia dan itu menimpa pada anak. Ini pertanyaan banget, soalnya saya juga punya anak yang masih bayi. Takut gitu loh kalau, aduh jangan-jangan nanti anak saya gimana gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu deh, pneumonia ini apa? Saya coba jelaskan ya. Jangan dicoba, dijelasin. Jangan coba ya. Ternyata nggak apa ya. Pneumonia itu kenapa? Yang pertama kenapa pneumonia itu penting ya? Karena menurut WHO tahun 2015 itu hampir 6 juta anak balita itu meninggal karena pneumonia. Ya. Kemudian UNICEF tahun 2015 juga 14% dari 147.000 anak usia di bawah 5 tahun itu juga meninggal karena pneumonia. Kemudian menurut riset juga 2 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun itu meninggal dunia setiap jam karena pneumonia. Ya, itu anak itu ya. Kebanyakan anak gitu ya, Mbak. Ya, kebanyakan memang anak. Dan pneumonia itu adalah penyebab kematian utama pada anak balita di bawah 5 tahun. Jadi memang pneumonia ini walaupun mungkin tidak seheboh apa ya COVID atau kalau musim DB, ternyata berbahaya juga. Dampaknya, efeknya itu bahaya banget, khususnya bagi anak-anak. Khususnya bagi anak-anak, karena kenapa anak? Biasanya anak itu kan daya tahan tubuh lebih rentan dibanding dengan kita orang dewasa. Oke. Tapi ngomong-ngomong pneumonia ini penyakit apa sih? Sama nggak kayak DB yang menyerang pembuluh darah? Atau penyakit lainnya yang mungkin menyerang otak atau menyerang organ yang mana gitu. Pneumonia adalah inflamasi atau peradangan yang mengenai parenkim paru yang sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme atau penyebab yang lain seperti aspirasi dan lain-lain. Tapi sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri ya. Ada juga yang oleh virus. Itu berarti dalam bahasa yang bisa diterima masyarakat gimana maksudnya? Penyakit ini menyerang organ tubuh yang mana, disebabkan oleh apa, mikroorganisme namanya apa, gitu. Pneumonia menyerang paru-paru ya, bisa juga bagian dari paru-paru, dan bagian atau namanya parenkim paru. Parenkim paru adalah bagian dari paru-paru yang terlibat dalam transfer gas atau transfer oksigen. Oke, jadi bagian paru-paru yang tugasnya untuk mentransfer oksigen, gitu bisa ya? Dari alveoli, kemudian saluran alveolar, juga di bronkiolus atau istilah gini aja lah. Kalau untuk awam gitu, mungkin paru-paru basah gitu. Oh, paru-paru
paru-paru basah yang menimpa kepada anak. Adalah kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru. Bisa disebabkan oleh mikroorganisme, bisa juga oleh virus, bisa juga karena aspirasi atau itu keselak istilahnya, kesedak. Oh gitu. Jadi tersedak itu bisa menyebabkan paru-paru basah ya? Ya. Saya tuh mikirnya kalau paru-paru basah itu paru-parunya terendam air gitu loh. Bener nggak sih? Bukan. Bener. Ini orang-orang itu mikirnya Iya. kayak gitu kan. Kalau nggak paru-paru basah itu paru-parunya terendam air. Ditambah dulu ada rekan saya itu yang sakit ya karena sering melek benih gitulah ya. Itu katanya sakit paru-paru gitu. Nah ternyata itu keluar cairan dari paru-parunya dan disedot. Nah apakah ini yang disebut paru-paru basah atau ada bagaimana gitu bentuknya paru-paru basah gitu? Mungkin kalau paru-paru basah itu di istilah medis mungkin nggak ada ya. Soalnya kalau itu yang disedot itu biasanya itu ada cairan di pleura, namanya efusi pleura. Mungkin juga. Tapi untuk menuju ke sana kan kita perlu lab-lab dan sebagainya. Pemeriksaan yang lebih ini ya. Kalau untuk pneumonia itu peradangan yang tadi di alveolus tadi itu kan berisi kantong udara itu berisi cairan. Makanya maaf untuk awam ya bilang paru-paru basah gitu. Tapi sebetulnya ya nggak mesti ada cairan yang secara apa ya Karena peradangannya karena peradangan di paru-paru gitu cairan. Jadi intinya itu ada peradangan di paru-paru gitu akhirnya ya. ada penumpukan cairan. Nah, Cairannya itu seperti kalau kita mungkin luka luar ya yang betul, tanpa betul, akses gitu ya. Tapi itu adanya di paru-paru karena Ya, peradangan. Akhirnya alveolusnya tadi terisi cairan, makanya disebut paru-paru basah kalau orang zaman dulu ya. Oke. Jadi kita sudah mulai terbuka ini ya Iya. pikirannya ya. Pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru khususnya pada anak. Biasanya sih kita mengenalnya dengan istilah paru-paru basah. Kan gitu Kalau ya. bahasa awamnya ya. Bahasa awamnya paru-paru Karena basah. anak-anak itu rentan sekali ya. Kalau orang dewasa mungkin karena usia akhirnya daya tahan tubuhnya lebih bagus. Jadi misalnya dia kena batuk itu Bisa. cepat diobati dengan daya tahan tubuhnya cepat sembuh. Tapi kalau anak-anak kalau tidak cepat diobati nanti akan berkelanjutan akhirnya jadi pneumonia ini tadi. Kalau untuk anak, gejalanya gimana? Sama nggak kayak orang dewasa yang batuk, kemudian batuknya itu kalau memang batuk ada jenisnya nggak? Batuk berdahak atau batuk apa? Ada demamnya kah? Ada pusingnya kah? Gitu. untuk gejala itu ada macam-macam ya, ada gejala umum atau dan gejala respiratori atau gejala pernapasan ya. Untuk gejala umum itu ada demam, sakit kepala, gelisah, malaise atau males, anak males ngapa-ngapain, nafsu makan menurun, mual, muntah, diare dan sulit untuk minum. Itu gejala umum, itu gejala seperti itu kan umum untuk semua penyakit ya. Kemudian ada gejala respiratori seperti batuk tadi, kemudian sesak nafas cuping hidung atau apa ya? Jadi kayak berat gitu ya, kalau hidungnya itu ya. Kayak gini, berat gitu ya. Oke. Kemudian ada takipnu, napas cepat, napasnya Pendek tapi cepat. Oke. Kemudian ada retraksi di dada atau tarikan, jadi dadanya tuh Naik turun. Kalau bayi malah kelihatan kalau kita buka ya, kembang kempis dadanya, berarti dia sesak. Ya, kemudian ada lagi merintih itu ya merintih. Kalau masih mungkin sudah lemas ya karena kekurangan oksigen, jadi merintih seperti itu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kalau kita biasa meriksa. Oke, kita ke gejala dulu. Kita ke gejala dulu. Ya itu seperti itu gejala. Yang utama itu ada namanya trias pneumonia pada anak itu ada 3. Apa itu? Yang pertama kita bahas gejalanya dulu ya, dengan demam dulu. Demam tinggi. Nah, ngomongin demamnya, sama nggak kayak demam misalnya kalau anak mau demam tumbuh gigi atau demam karena influenza atau mungkin demam karena DB yang naik turun gitu, sama nggak demamnya itu? Kalau untuk demam itu mungkin agak rancun ya, kadang panas itu intinya dia tuh panas, tapi untuk tinggi. Iya panas tinggi. Kemudian kalau demam tinggi saja belum bisa menegakkan pneumonia gitu ya. Tapi yang jelas dia demam tinggi. Ada demam. Kemudian napas cepat. Oke. Sesak napasnya lebih dari normal dan ada tarikan dinding dada. Karena kalau di program kita itu ditemukan salah satu atau salah 2 itu sudah berarti 8 itu nilainya. Dikasihkan pneumonia bukan diagnosis ya. Karena kita untuk program kita ada klasifikasi. Jadi untuk agar lebih apa ya, kita
tidak tolongan gitu ya. Iya. Jadi ada salah satu atau salah dua gejala yang Sudah dari dianggap pneumonia gitu ya. Penanganannya harus langsung ke Termasuk penanganan ini nggak sih pneumonia. grok-grok itu nggak sih? Ya itu termasuk gejala respiratory. Kalau Oh, gitu? apa namanya itu stridor, grok-grok ya. Tapi mungkin harus dilengkapi yang tadi ya Kak. Iya, ya. betul. Harus ada cuping hidungnya. Karena saya tuh kadang grok-grok tarikan gitu dada, loh kalau ya. ini. Tapi ketika saya periksakan ke dokter anak itu katanya Batuk biasa. bukan batuk, itu kayak biasa cairan gitu loh. Katanya nanti kalau usia 6 sampai Iya. 1 tahun baru hilang. Soalnya saya juga Oh, gitu? sebelum dia 6 bulan tuh, Kita kan dulu. sebelum 6 bulan tuh dia grok. Mm-mm. Kan apa sulit. Itu apalagi kalau nggak apa-apa. kalau Nanti pagi Satu tahun gitu. akan hilang. Oh. Iya. Saya sudah deg-deg ini. Mungkin punya bakat alergi ya Kak ya. Bisa jadi Iya. mungkin ya. Dan itu Alergi mungkin harus dingin lebih ya. ekstra itu kalau Iya, anak dengan bakat betul. alergi. Dan dia tuh nggak mau diselimutin, maunya tuh dikipas angin, terus udah dikipas angin masih minta dikipas Iya, juga betul. gitu. Oke, gejala tapi yang jelas kan berhubungan dengan pernafasan, jadi nafas itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau anak sudah mulai, mungkin gini, saya pernah melihat ada anak bayi yang dia kalau terlentang itu gak susah nafas, bisanya nafas dia miring gitu. Nah itu masuk juga nggak dengan gejala pneumonia? cepat kok nggak nafasnya. Oh gitu ya. Mungkin Mungkin hidungnya, mungkin ada tarikan dadanya. mungkin ada kelainan yang lain. Kenapa nggak bisa nafas kalau terlentang kan? Iya. Bayi normal harusnya bisa nafas walaupun terlentang. Atau mungkin kegendutan. Oh bisa jadi. Orang gendut masuk kalau harus miring gitu. Iya. Anak sama balita ternyata sama, Iya, sama. dewasa sama balita sama. Gitu ya. Oke, berarti gejala itu memang benar-benar harus diperhatikan ketika anak demam, Iya. apalagi demam tinggi lebih dari 3 hari, orang tua memang sudah harus benar-benar Care. iya, apa ya, refleks gitu ya, bendera merah ini harus segera dibawa ke dokter. Gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan itu tadi ya, Iya. nafasnya cepet, Cepat. cuping hidungnya kembang kembing, Betul. dan Tarikan dada. Kemudian mungkin batuk yang kayak pendek-pendek tapi terus itu ya Bu ya. Gimana? Bukan. Bukan, itu degem ya. Tapi anak kecil kan nggak bisa batuk itu Kak Sabta. Ada kan, saya tuh pengalaman. Jadi misalnya dia tuh batuk, dia sudah ada panas. Kemudian kalau batuknya misalnya dalam bisa mengeluarkan Dahar. itu malah mungkin lebih lega. Tapi kalau yang seperti ini batuknya itu dangkal. Jadi batuk terus menerus, tapi terus menerus dengan tarikan cuping hidung, kemudian dengan nafas dadanya, tarikan dadanya. Kalau Itu dia yang sudah terjadi. cuping hidung berarti dia sesak. Iya. Gitu kalau cuping hidung Iya. ada. Otomatis dia kan mengeluarkan tenaganya itu untuk bisa Iya. menarik oksigen ke. Ada jeda waktu nggak sih ketika anak sudah mulai tarikan nafasnya sesak itu kita harus buru-buru segera membawa atau mungkin nggak dulu deh kita kasih Belikan obat inhaler gitu mungkin ya kan ada kayak aromaterapi buat baby itu kan banyak gitu ya dikasih itu dulu atau apa gitu. seharusnya ya mungkin ini yang masyarakat kurang tahu ya, makanya tadi banyak kematian karena pneumonia balita ya. Betul. Ada 1 atau 2 gejala tadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan nunggu lama, otomatis untuk anak. Karena anak kan kita kan nggak boleh coba-coba. Anak Tidak. kasih inhaler kan juga belum tentu cocok ya. Betul. Makanya ada misalnya kelainan pada balita, entah itu apa, entah itu panas, entah itu sesak, batuk lebih dari yang nggak batuk biasa kan, ibu itu tahu ya. Segera saja ke bawah ke dokter, ke puskesmas, ke bidan atau sampai ke fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatannya. Biar bisa itu yang Supaya kita nggak kecolongan itu tadi ya, salah satu atau salah dua gitu. Supaya kita nggak dapat nilai 8 atau 9. Jadi kita dapat nilai 10. betul. Oke, jadi kita sudah mulai aware dengan gejala ya. Kita sudah Iya. mulai ngerti nih. Jadi kalau anak begini, kita harus segera bertindak. Betul. Oke. Nah, setelah kita mengetahui gejala, berarti apa lagi yang harus dilakukan? Tindakan atau penanganan? Oh belum, Kalau penanganan itu kan biasanya medis ya. dokter. Kita pencegahan aja biar nggak ada pneumonia di masyarakat. Oke, tapi ngomong-ngomong, pneumonia tadi bisa disebabkan oleh virus, bakteri, bahkan tersedak. Jadi sebenarnya tidak ada penyebab khusus dari pneumonia. Nggak ada kayak COVID itu kan virus COVID gitu ya. Kalau pneumonia itu apapun yang bisa merusak paru-paru, meradang paru-paru. Tapi kenapa ini bisa menjadi semacam
apa ya, musim gitu loh, bisa menjadi semacam musim. Jadi lagi banyak anak pneumonia nih, berarti kan ada triggernya, ada pemicunya gitu kan. Ini kita ngomong di Indonesia atau di Cina? Memang kasus paling banyak di Cina ya, tapi kita kan harus waspada. Kita kan Yang di harus Cina kan waspada. juga belum tahu kan Belum masa jelas ya. misterius toh. Kalau pneumonia Tapi ini bukan karena guna-guna kan, bukan misterius. maksudnya Kan ya? kalau kita baca lihat di TV kan katanya pneumonia misterius menyerang Iya, Cina. tapi bukan karena guna-guna. Iya. Cina masih kalah kan Iya. Indonesia kalau guna-guna. Apalagi dia netizen. Iya. Oke, jadi sebenarnya apa nih? Kenapa bisa menjadi kayak lagi musim pneumonia gitu kan? Berarti kan ada pemicunya yang bisa menyebabkan pneumonia atau serbuk bunga mungkin karena ini kan lagi musim hujan, bunga-bunga bermekaran, karena banyak yang menghirup serbuk bunga, jadi bersin-bersin akhirnya batuk pneumonia gitu. Kalau saat ini mungkin bukan pneumonia tapi Ispa. ispa. Jadi batuk pilek biasa kan. Iya. Cuma kadang salah sebut mungkin ya masyarakat. Soalnya kalau pneumonia itu kalau yang tadi trias 3 gejala utama itu kan untuk program. Untuk menegakkan dasar kita harus lewat Tetap harus. laborat, ada juga foto ronsen gitu. Mungkin yang sekarang marak-marak itu mungkin ispa. Tapi sekarang saluran iya, pernapasan. sudah mulai landai kelihatannya. Iya, andai karena kita musim hujan kayaknya batal Nggak ini. jadi. Betul. Ini perlu dipertanyakan lagi, ini jadi nggak kita musim hujan? Beberapa bulan kebelakang itu kunjungan di puskesmas, ya kita kan puskesmas, banyak sekali ispa. Sekarang kan sudah mulai nggak banyak lagi. Oh, Sudah gitu. biasa. Oke, nanti kita ngomongin tentang bagaimana kondisi ISPA di Puskesmas Wadungan ya. Iya. Kita teruskan pneumonia dulu. Nanti di sesi yang kedua kita ngomongin pneumonia. Oke. Nggak santai ya. Oke, gimana nih Bu? Jadi pencegahannya? Oh, pencegahannya ya mulai dari bayi dulu ya. Iya dong, dari bayi. Kalau orang dewasa mah udah ngerti ya. Tapi ini ada penyebabnya, ada kebiasaan. Oh ini ya penyebabnya macam-macam ya kalau untuk orang dewasa ini ya. Proteksi penanggulangan pneumonia itu pertama kita proteksi balita ya, terus nutrisi yang cukup, gizinya, kemudian ASI eksklusif. Dan yang paling penting Sapi eksklusif enggak ya? sekarang jangan sulit maksudnya. Sulit untuk ibu bekerja memberi ASI eksklusif ya. Jadi sapi eksklusif. Kemudian udara bersih, maksudnya gini, di rumah kalau bisa bebas dari asap, entah itu asap rokok, asap pembakaran dari sampah, asap pembakaran dari mungkin dapur, nyamuk. Oh gitu ya. Oke, jadi ternyata asap selain asap rokok ini bisa Semua asap. Oh. Tadi kan ada penyebab lain yang aspirasi tadi. Pernah dengar nggak dengan ada bayi baru lahir, kemudian kalau di sana kan ada kumpul-kumpul, kemudian ada bapak-bapak yang jago pasaran. Yes. itu banyak yang merokok Di ruangannya. Iya, akhirnya terhirup oleh si itu bayi. baru umur seminggu atau gimana dia meninggal. Saya pernah membaca seperti itu. Nah, ini Masih kayak ada nggak di sini ya? Masih banyak. banyak. Nah, ini Ya, kayak nggak apa-apa, jadi tapi jangan rokok. Nah, gimana ya? Malah yang punya rumah itu kadang menyediakan rokok gitu loh. Dan termasuk saya dan suami saya. Soalnya gimana? Kayak sudah menjadi Tradisi. kebiasaan. Betul, Iya. tradisi yang susah. Takutnya nanti kalau kita mengganti gitu ya, mengganti rokoknya mungkin dengan dikasih permen, atau Ya, mungkin dikasih dengan camilan, itu terus jadi bahan omongan gitu loh. ya, itu yang harus kita rubah. Karena Prokes kan merubah perilaku kan. Oh iya. Iya, kita harus merubah PHBS itu. Salah satunya perilaku merokok itu yang harus dihilangkan karena itu yang paling berat. Padahal itu ya memang benar gitu ya. Cuman kalau di masyarakat itu, aduh kalau nggak dikasih rokok gitu, aduh diomong pelit, Iya, atau betul. gimana gitu. Apalagi kalau di rumah itu ada prianya gitu kan, ada pria identik merokok. Padahal suami saya itu bukan perokok, tapi jadi kalau ada acara harus nyiapin rokok, susah gitu. Atau mungkin solusinya pada saat ada seperti itu bayinya yang Iya, dikalahkan. diungsikan Iya. aja sampai hilang itu asap rokoknya ya. Betul. Kalau saya sih Ya, ngalamin karena seperti kita itu. merubah tradisi itu butuh perjuangan. Tradisi yang sudah Tradisi yang sudah mengakar dari dulu ya, merokok itu memang adalah salah satu tantangan bagi Prokes itu. PHBS kita itu sudah tercapai ya 1.
merokok. Betul. Padahal indikatornya tidak ada anggota keluarga yang merokok. Dari 10 indikator. Iya, tidak Satu itu ada yang anggota sulit, keluarga yang merokok. Meskipun dia merokok tapi di luar itu tetap disebut Iya, merokok. Walaupun cuma seminggu sekali. Iya, Dia tetap merokok. Betul. Iya, susah. Oke. Lanjut tadi ya. Lanjut, Kemudian ayo Mbak Liana. ada juga untuk imunisasi. Kita sekarang ada imunisasi PCV. Oh iya. Udah Ini sudah ini. dapet. Pada umur 2, 3 sama 12 bulan. Oh, 12 bulan juga masih ya? Oh, belum, berarti saya masih kurang 12. Iya itu. tapi Alhamdulillah benar ya? sekarang PCV ini benar-benar bisa menanggulangi, bukan menanggulangi sih sebenarnya. Mencegah. Seandainya terkena juga tidak parah gitu Iya. kan ya. bukan nggak terkena ya, tapi Seandainya adanya terkena ringan, gitu. jadi tidak begitu berat. Jadi tidak pneumonia berat ya Bu ya. Dan 1, 3, 12 ini berlangsung untuk seumur hidup atau nanti harus diperbarui lagi virus. Itu kan Kita tergantung virus sekarang juga macam-macam Virus juga sekarang aja kan kita berefikasi. COVID katanya mau ada yang kelima. Ampun saya. Imunisasi. Ampun, makanya katanya hepatitis itu yang kelima. Itu titik-titiknya ada booster 2 pasti kan di kelima. Iya. Ya, saya angkat tangan deh. Udah saya nyerah mah. Oke, itu untuk balita ya. Yang jelas anak balita itu benar-benar harus dihindarkan dari paparan-paparan yang bisa menyebabkan bereaksi paru-parunya gitu ya. Asap, apapun asapnya. Bahkan asap masakan itu juga bisa ya. Nah, apalagi di desa itu biasanya tiang sapi itu. Oh, Di betul desa betul itu kan betul. banyak sekali kalau sudah sore itu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau asap misalnya kita pakai kompor terus asap bau masakan itu Nggak enggak apa-apa. kan? Soalnya anak Ya, nggak saya boleh. suka saya bawang masak. Masak kayu. Oh, Yang mengeluarkan mengeluarkan asap. asap gitu ya. Sampah kayu Iya, kayak betul. gitu. Oke. Oke, baik. Lagi untuk dewasa ini apa yang harus Sama dihindari? ya, kalau kita untuk semua pencegahan penyakit biar tubuh kita nggak kena penyakit itu di mana-mana harus germas. Germas, Cerdik. KBS, betul, cerdik. Iya. Iya. Inti pencegahannya orang dewasa ya seperti itu. Sebenarnya COVID itu juga membawa dampak positif. Yang pasti kita Rajin cuci tangan. cuci tangan. Betul. Kemudian memakai masker pada saat di tempat-tempat fasilitas umum yang ramai kan kita nggak pernah tahu. Itu kan tadi bisa ditularkan juga kan lewat bakteri, virus yang mana lewat percikan droplet yang di udara gitu. Jadi memang salah satunya ya seperti itu. Oke, jadi benar-benar ya sebenarnya bukan kita mensyukuri COVID, Iya. mengambil hikmah. Ada gitu. perubahan. Betul. Oke, lanjut aja apalagi nih Kak yang mau disampaikan tentang pneumonia. Sebenarnya saya sih masih banyak pengen tahu gitu loh ya. Kayak kebiasaan ada anak yang pakai kipas angin, yang pakai AC, yang nggak mau diselimutin, yang sukanya berendam, itu juga bisa menyebabkan pneumonia nggak sih? Kemungkinan juga bisa karena kan kipas angin nanti di kipas itu kan juga ada partikel-partikel debu. Oh, Kan nggak mungkin kipas angin itu bersih kan, kita itu kan seperti udara yang diputar kemudian sebenarnya menghirup kita. udaranya kita juga nggak tahu ya udaranya. Sebetulnya tuh kalau bisa ya kipas angin kan memang nggak boleh kan harus langsung ke kita. Namanya baca di artikel itu ya. Kalau menurut saya kan juga nggak boleh. Tapi kalau mungkin anak yang kalau ini sekarang cuaca juga panas kadang-kadang panas kadang dingin. Kalau nggak anak saya saja kalau nggak balik kipas angin juga nggak bisa tidur, benar. Kalau ini, kalau diffuser yang dikasih aromaterapi itu kan juga ada asapnya, kabut gitu kayak kabut gitu. Itu gimana? Soalnya saya disarankan memakai itu dan saya pakai itu juga gitu loh. Kira-kira menurut saya sesuatu itu kalau nggak berlebihan nggak apa-apa. Oke. Menurut saya loh ya, karena saya bukan ahli. Kalau kita pakai diffuser tapi terus-terusan Tapi di siang sore malam aja 2 jam gitu. Dan itu sudah nggak langsung kan ke atas enggak. Iya. Kan ruangannya segini diffusernya di sana, Iya. jadi cuma aromanya aja mungkin yang tercium ya nggak masalahnya tuh. Soalnya itu bentuknya kayak kabut gitu kan ya. Kayak kabut Karena itu nggak kan- langsung ke Iya. hidung. Nah, kalau pagi hari, soalnya anak saya itu kalau bangun tidur, ini saya jadi konsul, nggak apa-apa ya. Kalau bangun tidur maunya langsung keluar di luar gitu loh ya. Mainan.
Enggak, jadi meskipun dia bangun jam 5, dia bangun jam setengah ini, dia minta keluar gitu. Padahal kan di luar cuaca masih dingin ya kalau jam segitu. Itu gimana tuh? Usia berapa? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Sebenarnya kalau cuma keluar gitu sih ya nggak masalah ya, selama Tidak ada pencemar di iya, luar. tidak ada, iya, nggak dibakar-bakar ya seperti itu ya. Cuaca nggak berkabut. Oh, Kan membawa itu ya. Lembab di dalam kabut itu kan ada air, ada Airnya. iya betul, kandungan airnya. Iya. Itu gak apa-apa ya, yang penting cuaca cerah. Oke. Lanjut lagi nih, yang mana lagi? Malah bagus nanti kan jam 5 kan setengah 6 sudah ada matahari. Satu Berjemur. Oke, terus lanjut lagi. Apalagi tadi kita sudah ngomongin tentang gejala, penyebab, nah pengobatan. Gimana nih? Kalau pengobatan itu tergantung medis juga ya, tapi untuk kalau di diagnosa pneumonia itu yang pertama harus diberikan antibiotik yang tepat. Karena memang ada radang, ada peradangan, harus ada antibiotik yang tepat. Yang bisa memberikan antibiotik yang tepat tentu saja dokter. Jangan sembarangan gitu loh ya. Mentang-mentang batuk, drop beli antibiotik sendiri, antibiotik untuk batuk. Soalnya saya dulu pernah disarankan kayak gitu. Saya pernah batuk ya, hampir 3 bulan itu nggak sembuh-sembuh. Tahu kenapa itu saya juga. Oh, kalau ketemu saya, langsung saya kasih pot, silakan periksa TCM. Saya sudah itu, dan ternyata saya aman, jadi saya alergi gitu loh. Dulu kan sering sepeda motoran gitu kan ya. Jadi kena debu itu 3 bulan itu saya nggak sembuh-sembuh, terus udah kan aja beli di apotek minta antibiotik buat batuk, itu saya mikir gitu lah. Antibiotik buat batuk itu kayak apa gitu, padahal yang boleh diminum antibiotik itu kan bakteri ya. Iya. Ya kalau Karena bakteri. Iya, kalau kita batuknya karena virus, alergi, apanya yang mau diantibiotik gitu kan ya. Oke, jadi memang jangan sembarangan kita langsung harus minum antibiotik gitu ya. Tapi kalau memang pneumonia sesuai dengan diagnosa dokter dengan pemeriksaan lab dan sebagainya, dokter yang berhak memberikan antibiotik gitu. Yang jelas itu antibiotik gitu ya. Memang harus, yang pertama itu harus antibiotik kalau pneumonia. Tapi pneumonia ini sama nggak dengan TBC gitu? Perlu berapa lama penanganan? Minum obat. Kalau TBC itu kan minimal 6 bulan ya. Pneumonia perlu nggak? Enggak ya? Nggak harus berapa bulan kan. Mungkin kalau gejala sudah membaik, ya secara minimal kan kalau antibiotik ya diminum sampai habis. Kalau sudah membaik ya sudah. Kalau mungkin belum bisa ditambah lagi dosisnya gitu mungkin ya. Kalau TB juga harus 6 sampai 9 bulan. Mungkin lebih. Ada kayak terapi khusus gitu untuk pneumonia, mungkin kalau buat anak dikasih badur-baduran apa gitu. Kalau orang zaman dulu gitu kan ya, minyak telon dikasih berambang gitu. Aduh, saya sampai mual. Intinya kan biar hangat sebenarnya. Itu kan ya. Jadi yang kestrat sama ini digabungkan. Jadi intinya biar hangat. Kalau hangat itu kan melegakan, nyaman. Betul. Kadang kalau udara dingin kan kita sendiri saja kalau dingin itu kan kadang sering buntu ya. Iya, saya kalau kelamaan di AC itu tiba-tiba berair. Iya, karena alergi. Terus nanti kalau sudah hangat, cuaca hangat, dia lega lagi. Mungkin tujuannya di situ memberi kenyamanan, hangat. Akhirnya nanti melegakan pernafasan. Kalau dikasih infrared itu nggak masalah gitu ya? Di sinar terapi. bisa juga. Di Untuk pneumonia tadi ya. Ada mungkin terapi suportif umum ya. Misalnya kalau memang sesak kita kasih oksigen. Di nebul gitu ya. Jadi semua sesuai gejala. Mungkin nanti kalau memang nggak mau makan, kurang cairan atau gimana, kalau rantina bisa dikasih cairan intravena atau infus. Kemudian ada lagi inhalasi atau ya itu nebul untuk mengecerkan dahak, dia bisa keluar. Kemudian ada juga tuh fisioterapi dada, kita untuk fisioterapis kan. Ada ya fisioterapi dada. Mungkin kalau benar-benar sudah parah gitu ya sampai nafasnya. Iya, jadi mungkin diajarkan bagaimana cara mengeluarkan dahaknya. Trik-triknya. Gitu. Ternyata ada trik mengeluarkan dahak. Ada. Batu efektif. Gitu ya? Iya. Saya kayaknya perlu belajar. Mungkin kalau untuk bayi gitu bisa dikeluarkan cairannya yang menyumbat gitu.
Bisa lewat apa ya? Maaf supaya saya ada tekniknya. Ada teknik untuk mengeluarkan cairan di Harus yang memang ahli, Iya. harus dokter yang spesialis gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu. Biasanya kalau pada anak itu kan kalau dia mengalami batuk tidak bisa keluar dahak. Ketika kita bawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter kan memang diberikan obat-obatan yang bisa mengencerkan dahak dan itu nanti akan langsung dia Tidak keluar. tapi akan dikeluarkan lewat BAB, betul lewat kunyah atau pada saat dia batuk nanti tiba-tiba muntah keluar. itu campur gumoh atau muntah ya kata orang Jawa ya. Jadi seperti itu. Memang kalau untuk bayi kan nggak bisa seperti kita. Gitu nggak bisa. Ya. Dek, gitu loh dek, nggak bisa Jadi ya. nanti dahaknya itu bisa dikeluarkan yaitu tadi lewat muntahnya BAB. atau BAB-nya. Ya. Karena saya itu punya anak alergi. Jadi dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan alerginya keluar masuk rumah sakit. Jadi Gitu sampai ya. akhirnya tapi sekarang betul kata dokter nanti setelah 5 tahun dia akan memiliki Terbentuk. daya tahan tubuh sendiri dan sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Yang memang harus ekstra ketika Betul. masih balitanya gitu ya. Iya. Mungkin batuk buat balita ini biasa, kalau buat anak yang Anak yang alergi alergi, mungkin itu dia bisa akan sampai. jadi luar biasa. Oh gitu ya. Iya. Karena ada penyakit sampai apa? Penyerta. Penyertanya. Gitu. Nah ini nih Iya. komplikasi ini. Iya. Pneumonia ini biasanya berimplikasi dan berkomplikasi dengan apa nih? Banyak sih. Banyak ya. Iya. Kalau misalnya nggak segera ditangani, infeksi kan bisa menyebar ke paru-paru yang lebih luas. Gitu. Nanti di paru-paru itu akan timbul abses atau nanah, bisa menyebabkan infeksi yang sulit jangan. Takutnya nanti Kemudian paru-parunya bolong gitu kan ya. Iya, betul. bisa menyebar nanti ke ruang pleura tadi. Lebih melebar. Iya. Lebih masuk ke apa? Yang lebih kecil-kecil gitu loh, Iya. saluran lebih kecil-kecil, lebih susah nanti Iya, ya. nanti pengobatannya akan lebih susah. Kemudian bisa lagi nanti menyebar ke apa ya, aliran darah, bisa infeksi ke yang lain. Infeksi gitu. ke organ-organ yang lain. Oke, bisa meracuni ke organ-organ yang lain gitu ya. Jadi memang kalau untuk anak itu orang tua yang harus lebih care dan sensitif. betul. Jadi jangan menunggu sampai parah, diobati dulu sendiri. Ini aja dulu. Coba-coba. Minum paracetamol aja dulu. Iya, Kalau nanti udah ketika sudah parah baru dibawa itu kan nanti penanganannya akan lebih sulit, lebih lama. Jadi kalau bisa yang disampaikan Bu Liana tadi, ketika anak kita batuk, kita sambil melihat gejalanya. Kalau memang sehari atau 2 hari tidak berkurang, kok cuping hidungnya sudah mulai tampak, tarikan paru-paru dadanya tampak, iya, lebih baik segera dibawa ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi tidak berkelanjutan. Yaitu tadi karena anak lebih sensitif daripada orang dewasa. Betul. Pengobatannya lebih Rumit. Betul. Iya. Anak tuh nggak bisa diobatin dengan kayak orang dewasa langsung. Iya. Pokoknya dikasih dengan ini aja gitu. Iya, betul. Karena organnya tuh masih lemah banget. Iya. Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang kondisi. Kalau ngomongin kasus kayaknya nggak ada ya di keluarga dengan pneumonia. Atau ada? Ada. Oh ada. Cuma kan kalau di program bukan diagnosis ya, tapi klasifikasi. Klasifikasi pneumonia ada gitu ya. Ya, ada tadi gejala penting ada nafas Oke. cepat, sama tarikan, dingin dada itu sudah kita laporkan sebagai Pneumonia. Ada berapa kasus nih? Oh, sampai saat ini kan kita kan target ya perpus Mas itu. Sudah berapa ya? Hampir 50-an. 50 Januari sampai sini. Dalam satu tahun. Enggak ini ya. Kan Jadi Januari berapa kasus Iya, sudah sembuh? jadi berapa kumulatif. kasus? Iya. Tapi semuanya sembuh kan? Sembuh. Iya. Penanganan hanya perlu di Diikuti puskesmas aja, tidak harus sampai ke rumah Dirujuk sakit. rumah sakit tidak. Ada sih beberapa yang dirujuk karena tapi untuk kebutuhan bukan balita tapi anak-anak sama dewasa. Karena memang punya pneumonia, Penyerta. kemudian mungkin kambuh, Nah, ini kaitannya dengan asma, pneumonia dengan asma. Ini mereka pneumonia dulu kemudian menjadi asma atau asma terus timbul pneumonia gitu. kelihatannya dua-duanya bisa saling Iya. Karena timbal balik iya, ya. kalau asma itu kan memang sudah bawaan genetik ya Alergi. biasanya alergi.
Kemudian mungkin dia kena pneumonia, dia memang sudah punya bakat asma, jadi dua-duanya timbul jadi satu, mungkin memperparah ya di situ. Jadi faktor memperparahnya itu ada genetik asma, kenapa kemudian dia pneumonia, sudah di pneumonia sesak, kemudian asmanya kambuh, akhirnya sesak, jadi tambah. Jadi mungkin lebih memperparah seperti itu. Jadi bukan pneumonia dulu atau asmanya dulu yang keluar itu. Oke. Jadi kalau untuk kasus pneumonia di Kuadungan ada gitu ya. 50 kasus ini kurang lebih. Soalnya kan ya mungkin Januari, kemudian ada nggak sih program kayak kita jemput bola gitu untuk mencari tahu kasus pneumonia ini di Kuadungan sampai berapa gitu? Kalau jemput bola kita tidak ada ya. Jadi pasif ya, mereka datang sendiri. Mereka datang gitu ya. Kita adanya itu penyuluhan. Jadi kita edukasi. Jadi kalau misalnya bayinya gejala seperti ini harus dibawa ke puskesmas untuk diperiksa. Soalnya kalau mereka nggak datang kan kita juga nggak tahu. Betul. Apalagi karena memang nggak ada program khusus gitu ya. Selama pneumonia ini belum menjadi KLB atau istilahnya sesuatu yang memerlukan perhatian lebih, ya mungkin programnya ya sekedar penyuluhan aja gitu. Penyuluhan. Kemudian susahnya tuh banyak yang langsung berobat ke luar wilayah, bisa langsung ke rumah sakit. Bisa tanpa melalui proses pertama. Jadi kan kita nggak bisa mendatang, karena juga nggak ada imbal balik kan dari yang mereka berobat. Gitu. Kira-kira sampai sekarang ada 50 kasus ini besar atau kecil? Termasuk itu belum mencapai target, soalnya targetnya 170-an. Susahnya gini, kalau kita mencapai target itu kan berarti kasus ini kan banyak gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak mencapai target, juga ditanya kenapa? Apakah kita kurang aktif? Kita selalu menyalahkan diri sendiri ya. Padahal kalau kita tidak mencapai target itu berarti wah ini kasusnya kan nggak banyak gitu kan. Bagus ya, harusnya. Tapi kenyataannya memang seperti program harus ada target ya. Kita harus gimana kalau dia dadain kan nggak mungkin. Kita harus lebih aktif, itu mungkin terjun ke bawah gitu. Kalau seperti TB kan lebih mungkin tracing, ada tracing. Kalau untuk TB itu kan program gitu kan ya, program nasional. Jadi ketika ada satu orang terkena TB maka lingkungannya juga tracing gitu kan. Kemudian kan pemantauannya 6 bulan, jadi memang benar-benar bola kalau itu. Untuk pneumonia memang kita pasif, kebanyakan pasif. Ibu datang membawa bayinya, kemudian diperiksa, ada nafas cepat, dan kita klasifikasi pneumonia gitu. Datang, kemudian ada tarikan benih dada, kita klasifikasi pneumonia. Itu tampak banget gitu ya ketika bayinya tarikan. Iya tampak. Iya, kalau memang dia ada mengarah ke pneumonia. Tapi sejauh ini di Kuadungan belum ada yang kasus parah banget gitu kan? Kemudian kalau saat ini rata-rata ibu-ibu muda itu sudah cerdas-cerdas. Jadi ketika anaknya sakit, mereka langsung membawa ke fasilitas kesehatan. Jadi lebih aktif sekarang. Nggak sampai jatuh parah seperti dulu dicoba-coba ini enggak. Sekarang itu mungkin karena edukasi kita itu ke masyarakat sudah lebih mengena, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika anaknya batuk, mungkin sehari 2 hari kalau nggak berkurang, akhirnya langsung ke fasilitas kesehatan. Kemudian sekarang puskes itu juga kan pelayanannya sudah lengkap, laboratorium kita sudah ada. Kemudian kita juga terbantu dengan adanya jaminan kesehatan. Jadi semua gratis. Jadi sangat membantu masyarakat. Jadi ketika mereka ada keluarganya yang sakit, anaknya yang sakit, ya udah langsung dibawa. Karena kan sudah ada jaminan kesehatan. Yang penting datang aja kalau punya sekali. Kartunya gitu. Jadi kalau begitu, kalau seperti ini kita melihat masyarakat Kuadungan ini sudah mulai mindsetnya sudah mulai terbentuk gitu ya. Oke, berarti tugas promkesnya agak sedikit ringan ya. Ya itu tadi merokok yang masih berat. Gitu ya. Hanya satu indikator ini yang susah untuk merokok yang masih perlu perjuangan. Tapi kalau untuk kasus pernafasan yang lain selain pneumonia, ISPA, dan mungkin kasus pernafasan yang lain kayak asma atau kelainan-kelainan yang lain, gimana nih kondisinya di Kuadungan?
Ada ya, tapi ya enggak se-booming. Kita pernah apa ya, seperti hari Batu Nasional tuh loh. Iya. Sudah semuanya hampir petugas itu loh kapan ya? Semuanya kena batu. Saat pancaroba kemarin kayaknya. Oh gitu. Kayaknya kalau di Dinkes baru mulai deh. Itu Mbak Ana itu baru hebat. Kalau kita udah lewat beberapa minggu yang lalu. Agak landai. Ini sudah agak landai. Itu karena apa punya? Oh karena pancaroba itu Betul. ya. Kemudian kan ISPA. Jadi kalau satu aja yang batuk, kemudian Gampang. dia tidak mau pakai masker, Nah itu. nah akhirnya menularkan ke temannya yang lain. Sebenarnya salah satu pencegahannya yang sangat mudah sekali yaitu Pakai pakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi kembali lagi ke PHBS, Germas itu. Dan pneumonia sebenarnya bisa dihindari dengan cara seperti itu gitu. Betul. Kecuali yang satu tadi, tersedak. Iya. itu juga edukasi kepada ibu-ibu ya. Jadi Nah, jangan gimana? memberi makan anak Yang belum waktunya. yang belum waktunya. Kan banyak tuh kasus anak berapa bulan kasih pisang, maksudnya tersedak. Timbul sesak gitu ya. Itu Sesak karena tersedak ini juga masuk ke pneumonia juga. bisa kan Dampaknya nanti. Iya bisa. Oh gitu. Dari Ya. tersedak itu kan akhirnya nanti karena ada benda asing di dalam tubuh, akhirnya bisa terjadi inflamasi, jadi infeksi, lama-lama akan bisa terjadi pneumonia itu tadi. Tapi sebenarnya yang perlu diwaspadai tentang pneumonia ini apa sih? Apa pneumonia bisa menyebabkan kematian yang tragis atau gimana gitu? Ya itu untuk balita ya. Kalau Sampai menyebabkan kematian karena tadi kan datanya sudah jelas ya, walaupun amit-amit di Kodungan jangan sampai menemui seperti itu ya. Alhamdulillah gitu ya, jangan di Kodungan aja, di kami di Indonesia, di Madiun di Dolopo khususnya jangan sampai alhamdulillah gitu ya. Dulu dulu. Iya. Saya iPhone. Iya dong. Pas lagi kita. Tangga. Ya berapa? Iya, saya Dolopo. Juga ya, kan. Sama. Jauh juga jenengan juga Bu. Jauh juga kan dulu sini. Tapi saya kan lewat mana Gudang-Gareng itu kan. Oh. Jadi agak Dekat. dekat. Jauh sekali. Lumayan ya, saya melewati 4 wilayah Klaten. Oke. Baik, yang terakhir yang perlu ditegaskan tentang pneumonia ini, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kuadungan tentang pneumonia? Kuliahnya nanti Kuliahnya. saya tambahkan. Pesan ya untuk ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, ya Buat saya juga. jaga kesehatan anak dengan memberi makan yang baik, memberi nutrisi yang baik. Karena kalau dokter saya tuh lucu, kalau ada anak kecil kurus, yang salah bukan anaknya, ibunya. Betul. Gitu. Tentunya nutrisi pada anak, kemudian memberi ASI eksklusif sampai 6 bulan. Karena apa? Dalam ASI kan kandungan gizinya banyak, itu bisa meningkatkan sistem imun. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, rajin cuci tangan, memakai masker jika batuk, menghindarkan rumah dari asap rokok, terutama bapaknya yang merokok ya. Karena rokok itu walaupun rokoknya sekarang nempel kan di baju, di korden, di taplak, juga ya. pengaruh juga. Kemudian jangan lupa anak diberi imunisasi yang lengkap, IDL-nya. Kemudian dasarnya ya. kemudian hindari kontak dengan orang sakit, terutama untuk bayi, nggih. Walaupun kita nanti dicap anak itu gak boleh didemek, nggak apa-apa. Untuk orang asing jangan sembarangan memegang anak. Terutama kita juga ada teman kita mungkin melahirkan. Jangan kita besuk, jangan pegang bayinya itu. Kita kan nggak tahu kita itu dari luar membawa apa. Apalagi kita banyak jauh ini ya. Kita melewati 2 kabupaten. Kita aja sih. Kemudian juga itu untuk Kita kan kalau dari puskesmas, dari rumah sakit, kayak gitu kan kita nggak tahu ada kita apa. mau apa. Untuk ibu-ibu yang bekerja sebelum pegang anak ya membersihkan diri dulu, cuci tangan, bajunya kita lepas. Gitu. Intinya tuh untuk mencegah semua penyakit kan sama, harus seperti itu. Entah itu pneumonia, entah itu TBC, entah itu COVID.
cara berkelas bahasa seperti itu. Mungkin bisa apa? Kalau untuk dari sisi promosi kesehatan. Iya, kalau dari sisi promosi kesehatan yang dari kita sampaikan tadi ya, pada intinya itu PHBS itu memang nomor 1. Betul sekali. Iya, di mana-mana ya tetap itu, cuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun, kemudian hindari asap itu tadi, asap rokok terutama, kemudian ya sama makan makanan yang bergizi, memberikan imunisasi pada balita, sama semua ya. Kemudian germas juga, di mana makan buah dan sayur salah satunya itu kan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian aktivitas olahraga itu juga sama. Iya. Jadi harus gerak. Iya. Kalau Minimal cuma makan 30 buah menit. dan sayur nih masih Senang. oke, senang. Ada disuruh beraktivitas. Itu yang sulit. Maksudnya yang dimaksud ini tuh benar-benar niat Beraktivitas. olahraga. Iya. Bukan karena kita nyapu 30 menit. Kalau kita kan selalu menyangka, aku bisa nyapu mulai pagi. Iya, betul itu harus olahraga. Terukur dan teratur gitu ya. Iya. Terukur dan teratur. Itu yang namanya aktivitas Tuh, fisik. saya pernah 30 tanya menit sama saja. program Kesorga, Heeh. bedanya keringetan nyapu sama keringetan olahraga itu beda ternyata. Iya, mungkin kalori yang dikeluarkan Beda. Iya. Dan itu kan ada ininya, tipe-tipenya Iya, gitu. betul. Untuk saya ini cukup tipe 1 saja gitu. Jangan kaki. Masalah keluar keringat tadi loh, memang beda. Kalau kita kan misalnya aerobik kan itu kardio ya. Kalau buat olahraga kalau kita makan persis itu kan juga Iya. tapi buat olahraga. Olahraga sama-sama Makan keringat. bakso pedas 12, aku olahraga aja bis 12. Nah, seperti itu. Keringat yang mana dulu nih? Nah, Kan iya, gitu ya. betul. Jadi kalau olahraga itu mungkin lebih banyak membakar kalori, lemak. Tapi kalau saat makan pedas mungkin karena manusia itu ya salah satunya adalah air, cairan. Jadi yang keluar ya cairan, Betul, cairan aja. cairan saja. Lemak-lemaknya belum. Orang kita ini kalau minum aja udah nambah berat badan gitu ya. Kalau saya bau aja sudah. Kalau siapa itu sudah nambah berat badan. Dan ya, pokoknya pesan kami dari Promkes, ayo kita hidup germas, PHBS, karena sehat itu berawal dari kita. Sehat itu berawal dari kita. Betul. Kembali lagi kepada kita. Kita harus bisa memberi contoh kepada keluarga. Betul. Iya. Kalau kita sudah sehat, otomatis nanti Keluarga. keluarga. Karena sama perempuan itu katanya motornya keluarga. Iya. Kalau ibunya sehat, Nyawa keluarganya keluarga sehat, itu betul. ibu gitu. Iya. Kalau ibu sakit, keluarga bisa sakit. Bisa sakit, nggak keurus semuanya. Betul. Jadi ibu harus kuat. Gitu ya. Ibu harus kuat, harus sehat, biar semua keluarganya juga sehat. betul lagi. Gimana? Ibu harus cerdas. Oh, Benar. benar, setuju saya. Ibu harus sehat dan cerdas. Cerdas. Jangan sampai ibu juga harus pintar nyari duit. Sapu suaminya. Bisa satu suami. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Pesannya mungkin untuk warga Kuadungan di kamera dong. Kamera yang di sana atau di sana? Boleh. Ya. Untuk warga Kuadungan, mari kita hidup sehat. Terutama satu, setiap kami survei, angka merokoknya masih lumayan. Jadi sebisa mungkin, ayo kita jangan kurangi ya. Hilangkan kebiasaan merokok. Karena cepat atau lambat, dampak dari merokok itu sudah banyak buktinya. Karena tidak butuh waktu, karena tidak langsung ya, Kak ya. Karena memang ketika nanti sudah usia 50, itu sekarang sudah banyak terjadi CA, saluran pernapasan ya, sekarang sudah banyak terjadi itu. Jadi mari kita sama-sama untuk ber-PHBS dan hidup germas. Iya. Saya juga mau pesan. Boleh, monggo Buliana. Untuk ibu-ibu, Kuadungan dan sekitarnya, segera periksa ke puskesmas atau ke Fasiankes terdekat jika anak Anda batuk. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Jangan menjadi dokter untuk Anaknya. Jangan terlalu keminter menjadi Ya, dokter. betul. Berarti saya jadi program. Cukup ibu pintar untuk merawat Anak. tapi kalau sakit berikan pada ahlinya. Betul.
Oke, kakak berdua, Kak Iliana, Kak Sabta, terima kasih banget loh sudah berbagi ilmu bersama dengan kami hari ini. Dan ini sudah saya tunggu tentang pneumonia karena udah lama nih kayaknya nggak ada yang ngomong pneumonia, padahal katanya pneumonia sekarang ini lagi hangat gitu ya. Tapi kita berdoa semoga cuma hangat aja, nggak pernah jadi panas, Iya. apalagi membuat terbakar. Setelah jadi dingin, landai. Landai lagi hilang. Hilang. Gitu ya. Karena sudah diperingatkan ini ya. Sudah Iya. diperingatkan jadi kita lebih waspada. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang lain? Siap. Insya Allah. Siap ya. Jumpa di 2024. 2024 tadi saya sudah gak di sini. Loh, Ada deh gitu. Aduh, kita Ya, kalau baru pertama kali ketemu. Oh, jangan ketemu lagi ya Bu Liana. Nanti kita ketemu kalau ada pertemuan ini deh. Iya, ditunggu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Salam buat teman-teman di Puskesmas Wadungan. Salam juga buat Bapak Lurah. Juga buat masyarakat Wadungan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang ekstrim yang terjadi yang membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Semuanya terkendali. Ya. Betul. Anyway, kita pamit ya. Waktunya sudah habis, jadi kita pamit dulu. Saya Ineke Wijanti bersama Saya Liana. dan Sabta. pamit undur. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pindah ke mana, Kak? Kaibol. Otomatis, Kalian